Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim BAMBA melakukan kunjungan kerja ke Universitas Jambi. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah melakukan dialog dengan sivitas akademika di Universitas Jambi. Dialog tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris, LL Dikti, Rektor PTN dan PTS di Provinsi Jambi, serta perwakilan mahasiswa dari Universitas Jambi. Dialog dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Andes Haji Sutrismo MSc PhD pada Selasa 21 September 2021. Dalam dialog tersebut, Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menyampaikan tentang antusias gerakan untuk segera melaksanakan tatap muka terbatas. Nadiem Anwar Makarim yang kerap disapa Mas Menteri ini juga menegaskan setiap perguruan tinggi harus mempersiapkan mahasiswanya untuk memperoleh pekerjaan, salah satunya melalui wirausaha. Ini hari yang cukup membahagiakan karena satu hal, saya sudah melihat animo gerakan untuk melaksanakan tatap muka terbatas ya. Sekarang sudah bukan hanya diperbolehkan oleh pemerintah pusat, tapi malah didorong untuk segera melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadinya silakan, nggak perlu takut-takut lagi untuk membuka fasilitas sekolah asal mengikuti protokol kesehatan. Jadi itu mengembalikan rohnya pendidikan yang selama ini hilang. Memang saya tahu banyak adik-adik mahasiswa yang senang sebenarnya sekolah online, tapi masih ada yang senang gitu, lebih enak di rumah gitu kan. Tapi udah waktunya balik lah, udah nggak sama kan, belajar di rumah, internet suka lemot ya kan. Untung ada bantuan kuota, atau nggak juga nanti kuotanya mahal gitu. Jadi ini satu hal yang mengembirakan buat saya. Tapi saya di sini sebenarnya untuk mendengar aspirasi dan masukan-masukan dari teman-teman di sini. Universitas Jambi ini, informasi yang saya terima tadi, koreksi saya kalau salah, tapi ketiga terbesar dari sisi partisipasi dalam MBKM ya Pak. 4.600 mahasiswa melakukan MBKM, jadinya full di luar kampus dan 20 SKS. Ini tepuk tangan untuk mahasiswa. Lihat Pak Rektor sudah banyak membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik, banyak akreditasi fakultas prodi yang mulai naik. Tapi ada satu hal yang kami mahasiswa sorot, yaitu kuota bidik isi KIPK di Universitas Jambi yang terbilang masih kurang untuk Provinsi Jambi gitu Pak. Karena saya sendiri yang turun di lapangan, bergabung langsung mengajar suku anak dalam langsung, dan saya juga penerima program Bina Desa Angkatan Pertama Universitas Jambi, sangat tahu bagaimana anak-anak putus sekolah dan kami harus mengajarkannya di desa karena memang tidak ada biaya Pak. Jadi memang harapannya mungkin kuota untuk KIPK Universitas Jambi bisa ditambah begitu. Lalu untuk mencapai cita-cita dasar Indonesia, bangsa berdasarkan keadilan sosial, amanat Undang-Undang Dasar 1945, wacana pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan. Itu kami sorot juga wacana tersebut. Jika memang itu diprogramkan, kami dari mahasiswa meminta dan menuntut untuk dibatalkan untuk pengambilan pajak di dunia pendidikan gitu Pak. Yang sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Lalu pemerataan sarana dan prasarana di seluruh sekolah di Provinsi Jambi. Yang target kita itu bukan hanya sekolah SD, tapi sampai SD, SMP, dan SMA. Dan juga di kampus Universitas Jambi gitu.
Menteri Nadiem Makarim juga menyampaikan kehadirannya adalah untuk mendengarkan aspirasi dan berbagai masukan. Beliau juga memberikan apresiasi kepada Universitas Jambi sebagai universitas ketiga terbesar sebagai partisipasi dalam MBKM untuk kampus mengajar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim mendorong agar berbagai proyek unggulan Universitas Jambi diimplementasikan dalam penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beberapa proyek unggulan Universitas Jambi yang dapat diimplementasikan dalam penerapan MBKM yakni pengolahan produk kopi jeruk, teknologi hidroponik tanaman merica, kelapa yang dikeringkan, dan beberapa proyek lainnya. Berbagai proyek tersebut dapat dilakukan oleh ratusan mahasiswa dalam satu semester dan didorong dapat diimplementasikan dalam MBKM agar mahasiswa dan dosen mengerti dinamika lautan terbuka, bukan hanya kolam renang akademisi. Dengan mengerjakan proyek tersebut, mahasiswa turut dilatih untuk berkolaborasi dengan tim, belajar kreatif, dan rapat dengar pendapat. Dengan demikian, selain dapat mengasah kemampuan wirausaha mahasiswa, implementasi tersebut juga mengandung nilai-nilai Pancasila. Nadiem Makarim menginginkan di masa depan mahasiswa tidak lagi hanya datang ke kampus, mendengarkan ceramah, dan di akhir semester melaksanakan tes untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Setiap mata kuliah memperbanyak seminar dan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar, di mana penilaian terhadap mahasiswa diukur dari opini dan presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sakit kepalanya kepala prodi adik-adik pada saat ditentukan harus tiba-tiba mendapatkan 20 SKS. Jadi saya ingin tepuk tangan sama semua kepala prodi Universitas Jambi yang luar biasa telah dalam tanda kutip ya, mengorbankan mata kuliahnya untuk keterbaikan siswa. Terima kasih. Dan gak semua universitas seperti Universitas Jambi. Kita ingin dalam setiap riset, dalam setiap inovasi yang ada, mahasiswa itu mendampingi dan melakukannya kalau mereka menginginkan secara full time. Kopi, tadi ada kopi jeruk, enak sekali. Ada kelapa yang dikeringin buat diekspor. Ada hidroponik teknologi. Itu semua harusnya ratusan mahasiswa bisa full time 6 bulan mengerjakan proyek-proyek itu. Kenapa? Biar mahasiswa dan dosen, bukan cuma mahasiswa dan dosen bisa mengerti dinamika lautan terbuka, bukan hanya kolam renang akademisi. Belajar cara meeting, belajar punya deadline, belajar berkolaborasi dengan tim. Biar lengkap itu profil pelajar Pancasilanya. Belajar kreatif, ya. Karena dunia yang Anda akan hadapi ini akan menjadi dunia yang sangat berbeda. Dari dunia kampus sangat berbeda dari hari sebelumnya. Setiap tahun perubahan, disrupsi teknologi begitu cepat. Jadi kalau kita nggak nyemplung ke dalam lautan terbuka itu, saya takut mahasiswa-mahasiswa kita bakal tenggelam nanti. Terus belajar di lautan terbuka. Dosen menjadi bukan hanya tidak merusak karirnya kalau dia mencari pengalaman di industri atau sabatikal di universitas lain atau mengerjakan proyek riset secara full time. Bukan hanya tidak merusak karirnya, malah harus mendukung karirnya dosen. Malah terakselerasi kalau dia berpartisipasi dalam hal-hal yang menambahkan wawasannya. Kita ingin sebanyak mungkin praktisi hijrah dari industri ke kampus, ya, dengan kriteria yang lebih dimudahkan agar praktisi bisa mengajar, mau mereka ajar part time, full time, itu mau kita dorong. Dan kita ingin di dalam ruang kelas, di dalam mata kuliah setiap ini, udah nggak zaman lagi anak-anak masuk dapat ceramah lalu di akhir semester ambil tes ujian. Itu bukanlah pembelajaran yang kita inginkan. Di masa depan yang kita inginkan adalah partisipasi mahasiswa dalam setiap kelasnya, setiap mata kuliah. Kita mau mata kuliah itu penuh dengan project based learning. Kita mau mata kuliah itu penuh dengan seminar di mana opini dan presentasinya mahasiswa lah yang diukur penilaiannya.
Nadiem Makarim turut mengapresiasi Universitas Jambi dalam mengimplementasikan MBKM, di mana Universitas Jambi merupakan 3 besar perguruan tinggi di Indonesia terhadap partisipasi mahasiswa tertinggi dalam MBKM. Terdapat 4.600 mahasiswa Universitas Jambi yang saat ini melaksanakan MBKM. Mahasiswa-mahasiswa tersebut secara penuh belajar di luar kampus Universitas Jambi dalam 20 SKS. Selain terus mendorong perguruan tinggi negeri dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Dirjen Dikti Profesor Nizam turut mendorong mahasiswa perguruan tinggi swasta untuk memanfaatkan program pernikahan antar perguruannya. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka salah satunya berfungsi untuk mengakselerasi ide perkawinan massal antar institusi. Pada kunjungan kerja Nadiem Makarim di Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris turut mengapresiasi dialog yang digelar secara lesehan. Universitas Jambi telah menjadi perguruan tinggi yang memiliki banyak program studi. Output dan sumber daya manusia yang dicetak Universitas Jambi terbukti mampu bersaing secara baik di lingkungan dunia kerja. Tahun ini kami sediakan berbagai bentuk hibah untuk mengakselerasi pernikahan antar PTS tadi. Kami menyiapkan sekitar 30 miliar khusus untuk membantu mengakselerasi merger tadi. Kemudian juga kemitraan sangat penting. Jadi Unja bisa ikut membina teman-teman di PTS yang mungkin akreditasi masih kecil, masih rendah. Dan antar PTS sendiri juga bisa berkolaborasi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu salah satunya untuk mengakselerasi itu. Perkawinan massal antar institusi, baik antar perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi dengan industri. Pada kesempatan ini, Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Andes Haji Sutrisno MSc PhD, mengucapkan terima kasih dan menyambut para tamu undangan dalam dialog. Welcome to kampus Unja Pinang Masak, yang intinya waktunya sangat terbatas dengan beliau. Saya yakin ini sangat senang sekali kami untuk Mas Menteri dapat hadir di kampus kebanggaan masyarakat Jambi. Kita punya program ke depan. Pertama ada beasiswa untuk keluarga miskin. Ini ditujukan kepada anak Jambi yang tidak mungkin bisa kuliah, yang hidupnya akan terhenti pendidikannya hanya tidak punya uang. Nah, ke depan kita akan bantu mereka dengan biaya beasiswa keluarga miskin, ya, yakin. Yang kedua, kita juga akan membantu pendidikan S3 bagi dosen-dosen di Jambi, ASN yang ingin kuliah S3.